begitu menyebut dunia masa depan. Mendapatkan kehidupan yang kekal benar-benar luar biasa, sungguh luar biasa. Kita akan menceritakan sebuah kisah. Saudara-saudari yang memahami sejarah Tiongkok atau berbagai legenda dunia pasti tahu. Sejak zaman kuno, para kaisar selalu ingin mencari obat awet muda. Siap kali mereka memberi hormat kepada kaisar. Hidup kaisar ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Namun nyatanya justru tidak bisa hidup lama. Umur rata-rata para kaisar sangat pendek. Misalnya, ada seorang kaisar. Kaisar pertama Tiongkok bernama Qin Shi Huang. Ia sangat ingin mencari obat awet muda. Tetapi ternyata dia, setelah memakan berbagai macam pil ajaib yang dibuat dengan cara dilebur, malah membuat umurnya menjadi lebih pendek. Di masa depan, setelah kebangkitan. Ketika kita memberitakan Injil kepada Qin Shi Huang, kita berkata, "Wahai Qin Shi Huang." Sekarang aku tidak boleh memanggilmu Qin Shi Huang lagi, melainkan saudara Ying Zheng. Nama asli Qin Shi Huang adalah Ying Zheng. Saudara Ying Zheng. Dulu saat engkau diangkat menjadi kaisar, engkau mencari keabadian tetapi tak menemukannya. Namun sekarang aku akan memberitahukan padamu rahasia keabadian yang sesungguhnya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ternyata keabadian bukanlah obat ajaib apapun, melainkan percaya kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Yang rela memberikan kehidupan kekal kepadamu. Apakah engkau mau menerima kehidupan kekal itu? Lalu kita menjelaskan kepadanya bahwa Bapa Surgawi adalah Allah yang Esa, dan Yesus adalah Tuhan yang Esa. Rahasia memperoleh kehidupan kekal adalah mengenal Allah dan Tuhan. Kita memberitahukannya. Siapa tahu ia benar-benar bertobat, menerima Tuhan dan yang di atas. Siapa tahu ia benar-benar memperoleh kehidupan kekal. Para kaisar zaman dulu memiliki kerinduan yang begitu indah. Namun usia mereka sangat pendek. Di masa depan, di bumi yang baru, orang-orang yang memperoleh kehidupan kekal. Apakah ada di antara mereka yang tidak mengenal Yehuwa, Allah Bapa? Tidak ada yang tidak mengenalnya. Apakah ada seseorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Tidak ada sama sekali. Semua orang mengenalnya. Kelak, Allah Sang Pencipta kehidupan akan tinggal bersama umat manusia. Yaitu Allah yang menciptakan umat manusia, yaitu Allah yang menciptakan setiap orang. Ia akan tinggal bersama ciptaannya. Sejak zaman dahulu pernahkah kita dengar bahwa di bumi ini kita belum pernah melihat Allah tinggal di bumi ini. Namun di bumi yang baru kelak, Allah dan Tuhan akan tinggal di dalam bumi yang baru. Di bagian manakah dari bumi yang baru itu mereka tinggal? Tempat yang disebut Yerusalem Baru. Yerusalem Baru itu adalah sebuah kota yang merupakan ibu kota kerajaan surga, sekaligus juga ibu kota bumi yang baru, dan menjadi ibu kota kerajaan Israel yang baru. Semuanya berada di dalam Yerusalem Baru. Mereka tinggal di dalam Yerusalem Baru. Pada waktu itu, Allah benar-benar akan tinggal di bumi yang baru. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, kemah Allah bersama manusia. Ia akan tinggal bersama mereka. Dan Bapa Surgawi pun akan tinggal bersama manusia. Pada masa itu, manusia akan menjadi keturunan siapa? Menjadi anak-anak Allah. Saat ini manusia tidak tahu mereka adalah keturunan siapa. Kita semua tahu bahwa manusia adalah keturunan Adam. Namun di masa depan seluruh umat manusia akan menjadi anak-anak Allah dan Tuhan Kristus. Karena semua orang yang memperoleh kehidupan kekal harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Semuanya dilahirkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber kehidupan bagi semua orang. Maka setiap orang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh di dalam diri setiap orang telah diciptakan kembali. Dilahirkan kembali oleh namanya yang kudus. Dengan demikian, Allah benar-benar menjadi Allah umat manusia. Allah yang sesungguhnya bagi umat manusia. Dan menjadi leluhur umat manusia. Leluhur umat manusia adalah Allah yang benar. Dengan demikian, Allah dan ciptaannya akan tinggal bersama. Dan ia juga akan tinggal bersama ciptaannya. Maka umat manusia pun memperoleh kehidupan yang kekal. Pada awalnya, Allah berkata kepada Abraham, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, dan pasir di tepi laut. Lalu bagaimana? Ternyata Abraham melambangkan Allah. Kemudian Bapa Surgawi dan leluhur. Bersama saudara Saiba juga menerima kemuliaan. Saudara Sheba berasal dari umat manusia. Sedangkan leluhur surgawi adalah pencipta umat manusia. Memilih saudara Heber menjadi Israel. Dan menjadikannya anak-anak Bapa Surgawi. Saudara Sheba disebut imam besar. Memimpin seluruh umat manusia menyembah Bapa di surga dan Tuhan. Agar Tuhan Buddha Surgawi memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Saudara Sheba menjadi pemimpin umat manusia. Memimpin seluruh umat manusia melayani Tuhan Sang Bapa. Dengan demikian, saudara Sheba menggembalakan seluruh umat manusia. Allah dan Tuhan memberikan kehidupan yang kekal kepada anak-anak saudara Sheba. Umat manusia juga disebut umat Allah. Juga disebut umat Kristus Tuhan. Juga disebut keturunan saudara Sheba. Hendaklah kemuliaan diberikan kepada Bapa Surgawi dan leluhur. Amin.